Unboxing Mills Dynaplate Kick, salah satu series favorit saya dari Mills Dynaplate. Nah, apakah yang Kick ini akan jauh lebih baik daripada Dynaplate yang biasa? Yuk kita unboxing bersama-sama. Let's go! Kita langsung buka saja. Wih, gokil! Warnanya parah banget ini. Keren banget ya. Fresh banget warnanya. Hijau, toska, kuning, biru, putih, dan ini ada bercak-bercak warna-warninya. Gokil sih. Mills Dynaplate Kick. Nah, ini bawa nama-nama Dynaplate ya. Mills Dynaplate itu salah satu sepatu lokal dan sepatu Mills favorit saya ya sejauh ini, karena waktu keluar itu bener-bener bagus banget kualitasnya dan dipakai enak banget untuk daily trainer, dan waktu itu sempat show out dan akhirnya sekarang bahkan tahun ini di restock lagi gitu ya dengan beda warna karena memang laku banget. Dan ini ada versi kicknya dari series Dynaplate dengan platform yang sudah berubah, yang tadinya ini ada tanda panah seperti itu ya, sekarang jadinya biasa aja tapi ada cutting di tengahnya juga untuk menunjukkan plate-nya. Nah, Dynaplate ini for your info ya, ini bukan carbon plate ya. Kalau carbon plate itu bener-bener stiff banget, susah banget untuk di-bend. Kalau ini dia untuk stability dan juga memang ada tambahan kicknya walaupun tidak se-ekstrim menggunakan carbon plate. Langsung saja, sudah nggak sabar kita bahas satu persatu, mulai dari upper, kemudian insole yang di dalamnya, midsole, dan juga sampai outsole-nya. Dan juga nggak lupa kita akan timbang sepatu ini dan juga ukur durometernya untuk menjadi perspektif sepatu ini rasanya akan seperti apa nantinya ketika saya gunakan. Oke, let's go! Nah, untuk uppernya ini menggunakan yang hampir sama persis dengan yang ada di Dynaplate, yaitu mesh yang translucent seperti ini ya. Walaupun ini warna-warni, tapi ini masih tembus pandang. Kita bisa lihat jari-jari tangan saya. Jadi ini versi yang mesh yang translucent. Nah, biasanya mesh-mesh seperti ini menggunakan lubang-lubang yang mikro ya. Nanti kita wajib cek nih. Kalau di Mills Dynaplate yang biasa itu masih kerasa anginnya masuk. Nah, untuk yang Dynaplate Kick ini kita akan tes uppernya ini adem atau enggak ya, seperti itu. Lanjut ke lacing sistemnya atau tali sepatunya ya. Tali sepatu Dynaplate Kick ini menggunakan tali sepatu yang standar, bukan tipe strut atau racing, karena memang ini diperuntukkan untuk daily trainer saya yakin ya. Kemudian juga tidak terlalu licin karena dia bergaris-garis seperti ini. Nice. Kemudian di sini ada runners knot-nya. Wajib ya kalau sepatu lari biar nggak slip ke depan belakang kaki kita atau naik turun gitu ya, slip heel-nya biar bisa di lock menggunakan runners knot ini. Itu dari lacing sistemnya. Lanjut ke bagian tangnya. Ini tangnya menggunakan tang atau lidah yang cukup tipis dan di sini ada bolong-bolongan besar. Tapi kalau dari atas itu tidak terlihat karena memang ini ada layer tambahannya ya. Mudah-mudahan tidak terlalu bikin panas dan tidak ada sabuknya atau gasitit ya. Jadi dia hanya nyangkut ke bagian tali sepatunya di sini saja. Mudah-mudahan tidak terlalu bergeser ke kanan kiri ya untuk tangnya. Berikutnya kita bahas bagian kolarnya ya atau keliling ankle kita. Nah, ini perubahan drastis dari seri Dynaplate yang sebelumnya. Sebelumnya itu menggunakan keliling ini paddingnya tebel banget gitu ya, dan itu yang salah satu yang bikin berat menurut saya, dan sampai ke belakang ke atas untuk bisa slip on seperti itu. Nah, ini versi yang lebih kelihatan racing gitu ya, karena langsung di-cut begini saja, dan untuk padding-paddingnya yang terasa itu di bagian atasnya cukup tebal gitu. Ini untuk bagian kolarnya, dan untuk heel counternya ini terbilang cukup berstruktur. Nah, karena saya dorong seperti ini, nggak kolaps ya. Biasanya kalau didorong ini, kalau tidak ada strukturnya langsung kolaps. Ini tidak terlalu kolaps. Mudah-mudahan ini membantu banget untuk ngelock heel kita benar-benar secure banget dan tidak bergeser sama sekali. Lanjut ke bagian insole-nya. Nah, ini insole-nya beda lagi nih ya dengan sepatu-sepatu Mills. Insole-nya tuh suka berubah-ubah drastis gitu ya. Untuk dari material yang digunakan. Untuk bagian atasnya ini cukup keset ya, karena memang dia ada
surface yang kasar-kasar seperti itu. Cukup tebal untuk insole-nya. Beda dengan yang ada di Tycoon ya. Kalau di Tycoon itu kerasa keset banget untuk bagian bawahnya. Nah, ini cuman ada garis-garis-garis saja. Mudah-mudahan ini juga nggak slip ya. Nanti kita akan coba untuk insole-nya rasanya seperti apa ketika digunakan nanti. Lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, midsole-nya Dynaplate itu salah satu favorit saya dari sepatu lokal ya. Karena enak, cukup empuk, tapi masih ada responsifnya gitu ya. Dan itu cocok untuk daily trainer. Dan ini kerasanya 11-12 ya dengan yang ada di Dynaplate sebelumnya. Nanti kita coba cek bersama-sama durometernya berapa. Di angka 21 HA. Ternyata benar dari ukuran durometernya, midsole dari Dynaplate ini memang tergolong empuk ya, karena ada di angka 21, bahkan di beberapa titik itu ada di angka 20. Jadi antara 20 dan 21 itu mirip dengan yang ada di Dynaplate yang sebelumnya. Tipe midsole Dynaplate Kick ini cocok banget untuk sepatu daily trainer karena dia masih empuk, enak, masih digunakan untuk easy run, recovery run, tapi juga masih ada rasa responsifnya ya, seperti yang ada di Dynaplate sebelumnya. Jadi bisa digunakan untuk lari yang agak kencang seperti tempo run atau mungkin lari fartlek gitu ya, kencang pelan, walaupun memang kurang cocok kalau digunakan untuk sesi interval karena memang ini lebih cocok ke arah daily trainer. Dan di dalam midsole dari Dynaplate Kick ini ada plate. Walaupun dari penampakannya seperti bentuknya karbon, tapi ini bukan carbon plate ya. Ini menggunakan TPU plate. Nah, lihat saja. Ini lebih gampang di bend ya, atau gampang ditekuk. Jadi, dia tidak se-stiff menggunakan carbon plate ya. Tapi ini banyak kelebihannya. Kalau memang kita tujuannya bukan untuk racing shoes gitu ya, atau tujuannya untuk daily run shoes seperti ini. Jadi, kalau memang di carbon plate itu kita stiff banget tapi gampang capek dan itu riskan menjadi cedera gitu ya. Sedangkan tipe untuk TPU plate ini masih enak untuk stability, kemudian juga masih ada bantuan kicknya sedikit gitu ya. Jadi ngebantu banget untuk lari-lari yang agak kencang sedikit seperti tempo atau fartlek seperti itu ya. Dan terakhir kita bahas dari outsole-nya. Nah, lagi-lagi ini kelihatan ya, Mills ini memperuntukkan sepatu ini sebagai sepatu daily trainer. Lihat aja dari rubber outsole-nya. Ini tebel banget. Ini termasuk yang tebal. Dan juga banyak banget coverage-nya ya. Full di bagian depan untuk teman-teman yang menggunakan fore atau midfoot strike. Ini aman banget di bagian depannya. Tapi buat teman-teman yang mungkin masih larinya kurang efisien, masih larinya menggunakan heel, ini bisa masih ke cover gitu ya, kanan kiri strategik. Di bagian kanan dan kirinya ada rubbernya. Jadi ini menurut saya sih bakal awet banget sih ya. Termasuk yang ada di Dynaplate sebelumnya juga itu termasuk outsole yang awet untuk daily trainer seperti itu. Dan di sini ada bagian expose midsole-nya di bagian putih gitu ya, dan ada cutting-nya yang di bagian tengah untuk mengurangi berat dari sepatu ini dan juga untuk memperlihatkan bahwa sepatu ini ada plate-nya ya, walaupun ini TPU plate. Nah, ini bakal awet banget sih kalau dilihat dari rasa bentuk dan ketebalannya ya, bahkan ini garis-garisnya tebel banget seperti itu. Jadi ini cocok untuk sepatu daily trainer. Nah, tentu saja nggak lengkap kalau kita nggak timbang sepatu ini ya. Walaupun kalau dari dipegang, ini kerasa jauh lebih ringan daripada Dynaplate yang standar ya. Tapi kita wajib untuk timbang bareng-bareng. Mills Dynaplate Kick ini beratnya berapa? Di angka 234,3 gram. Ternyata benar sepatu Dynaplate Kick ini jauh lebih ringan daripada Dynaplate yang biasa. Nah, ini ada di angka 234 gram. Dan itu ringan banget untuk sepatu ukuran daily trainer ya. Karena daily trainer itu kita lihat
rubbernya tebel, kemudian banyak coveragenya, kemudian secara build quality bagus gitu ya. Jadi angka 230 kalau untuk daily trainer itu termasuk yang ringan banget. Nah, yang sebelumnya Dynaplate standar itu 280 graman dan itu kalau dari angka kelihatannya berat. Tapi keunggulan dari Dynaplate itu ketika kita pakai, ride-nya itu kerasa ringan karena dari motion-nya atau dari rockernya itu kerasa ngebantu banget, dan si plate-nya itu juga cukup ngebantu untuk ada pantulan sedikit gitu, jadi kerasa sepatunya lebih ringan. Jadi kita tidak selalu bisa berpatokan pada angka-angka saja, tapi harus dari feel ride-nya itu kita rasakan juga gitu ya. Dan ini dari angkanya sudah ringan dan bentuknya mirip-mirip dengan Dynaplate sebelumnya, dan juga ada tetap plate TPU di dalamnya. Jadi kita akan rasakan nanti sepatu ini bakal lebih baik atau lebih ringan daripada Dynaplate yang sebelumnya atau enggak. It's time to try these shoes on my feet. Let's go! That's it, unboxing Mills Dynaplate Kick. Tunggu saja review penggunaan dari sepatu ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Karena sangat banyak konten-konten baru yang akan keluar di channel ini. Baik tentang review maupun lari secara umumnya. Oke? See ya!